top management role in safety atau peran manajemen puncak. Nah, bagian ini tuh menjelaskan bahwa keselamatan kerja ini harus dimulai dari pimpinan perusahaan. Nah, itu seperti CEO atau manajemen puncak itu harus memberi contoh langsung dalam menerapkan budaya keselamatan kerja. Nah, jika atasan ini serius terhadap keselamatan, karyawan juga akan lebih patuh mengikuti aturan kerja aman. Jadi, manajemen ini bukan hanya untuk membuat aturan, tetapi untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan. Nah, yang kedua ini ada strategic konteks. Yaitu konteks strategis ya. Ini bagian ini tuh membahas contoh kasus kecelakaan besar di Deepwater Horizon. Nah, intinya kecelakaan kerja ini bisa terjadi ketika si perusahaan ini tuh lebih fokus untuk mengejar keuntungan daripada si keselamatan kerja itu sendiri. Nah, jika keselamatan ini diabaikan demi menghemat biaya atau mempercepat pekerjaan, resiko kecelakaan ini tuh akan besar gitu, akan meningkatkan dan dapat merugikan perusahaan maupun pekerjanya. Nah, selanjutnya itu ada the supervisor role in accident prevention atau peran supervisor dalam pencegahan kecelakaan. Nah, supervisor ini memiliki tugas penting dalam menjaga keselamatan kerja sehari-hari. Nah, mereka ini bertanggung jawab mengawasi kondisi di lapangan kerja serta memastikan bahwa aturan keselamatan ini tuh dipatuhi dan melakukan inspeksi rutin. Nah, supervisor ini juga harus cepat menangani potensi bahaya agar kecelakaan ini dapat dicegah sebelum terjadi. Nah, selanjutnya ada manager briefing on occupational safety law. Nah, terdapat fakta-fakta dasar tentang hukum keselamatan dan OSHA sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada Occupational Safety and Health Act of 1970 yang dimana undang-undang ini disahkan oleh Kongres pada tahun 1970 untuk memastikan bahwa sejauh mungkin setiap pekerja pria dan wanita ini di negara ini memiliki kondisi kerja yang aman dan sehat serta untuk melestarikan sumber daya manusia kita. Nah, yang kedua itu ada Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, yaitu badan yang dibentuk di dalam Departemen Tenaga Kerja untuk menetapkan standar keselamatan dan kesehatan bagi semua pekerja di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu ada OSHA Standard and Record Keeping. Nah, peraturan OSHA ini tidak hanya menetapkan standar keselamatan kerja, tetapi juga cara pelaksanaannya. Nah, contohnya dalam kondisi tertentu seperti kekurangan respirator, OSHA ini tuh mengizinkan penyesuaian metode pengujian sementara. Nah, pengusaha dengan 11 karyawan atau lebih wajib mencatat dan melaporkan cedera serta penyakit akibat pekerja. Nah, penyakit akibat pekerjaan mencakup gangguan yang disebabkan oleh paparan lingkungan kerja baik akut maupun kronis. Nah, pemberi kerja ini harus melaporkan semua penyakit akibat kerja dan sebagian besar cedera kerja, terutama yang menyebabkan perawatan medis. Habis itu kehilangan kesadaran, hari kerja hilang atau pemindahan tugas. Nah, untuk kasus serius seperti kematian, rawat inap, serta amputasi atau kehilangan mata, wajib dilaporkan ke OSHA dalam waktu 8-24 jam. Perkenalkan, nama saya Davina Nayarskia dengan NIM 2024 60138. Nah, selanjutnya itu ada inspection and citation atau inspeksi dan tilang. Nah, OSHA menegakkan keselamatan kerja melalui inspeksi atau sering tanpa pemberitahuan dengan prioritas pada bahaya paling serius. Terus juga proses inspeksi itu meliputi pemeriksaan langsung, wawancara pekerja, dan diakhiri dengan pembahasan hasil. Nah, OSHA juga merespon pengaduan dengan cepat, terus juga mempublikasikan data keselamatan, serta menyediakan program konsultasi gratis bagi perusahaan. Nah, jika terjadi pelanggaran, OSHA ini dapat memberikan sanksi berupa denda yang besar. Besarnya tergantung tingkat pelanggaran dan kondisi perusahaan. Nah, pemberi kerja dapat mengajukan keberatan dalam waktu 15 hari. Selanjutnya itu ada responsibilities and rights of employers and employees atau tanggung jawab dan hak pengasuh dan karyawan. Nah, pemberi kerja wajib menyediakan tempat kerja yang aman, mematuhi standar OSHA, dan memastikan kondisi kerja sesuai aturan.
Nah, mereka juga berhak mendapatkan informasi, konsultasi, dan kejelasan saat inspeksi. Terus juga karyawan bertanggung jawab mematuhi aturan keselamatan dan melaporkan bahaya, serta berhak atas lingkungan kerja yang aman tanpa takut pembalasan. Nah, jika karyawan melanggar aturan, tanggung jawab tetap umumnya pada pemberi kerja, kecuali dapat dibuktikan bahwa karyawan sudah dilatih dengan benar namun tetap melanggar. Nah, selain itu, pengguna teknologi seperti sistem digital membantu perusahaan memantau keselamatan kerja, mempermudah pelaporan, dan mendeteksi risiko dengan lebih cepat. Perkenalkan, nama saya Nur Asilah dengan NIM 2024-60114. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang what cause accident. Di sini ada 3 main cause of accident. Yang pertama adalah chance occurrence, yang dimana kejadian tak terduga, misalnya seperti kejadian alam, sulit dikontrol. Yang kedua itu adalah unsafe condition, yang merupakan kondisi kerja yang berbahaya. Yang terakhir ada unsafe act, merupakan perilaku karyawan yang tidak aman. Selanjutnya, what cause unsafe condition, yang dimana kondisi tidak aman adalah faktor utama penyebab kecelakaan yang berasal dari lingkungan kerja. Contohnya itu yang meliputi adalah peralatan yang rusak atau tidak aman, prosedur kerja yang berbahaya, penyimpanan tidak rapi atau overload, pencahayaan yang buruk, lantainya licin, jalur terhalang, bekerja di ketinggian tanpa pengaman, bahaya listrik. Nah, solusinya itu adalah identifikasi dan hilangkan kondisi berbahaya sesuai dengan standar OSHA. Selanjutnya, what cause unsafe condition? Di sini ada 2. Yang pertama itu adalah high risk work area dan safety schedules and climax. High risk work area itu merupakan kecelakaan paling serius, biasanya terjadi di area dengan mesin berat, logam atau kayu, mesin pemotong konveyor, mesin berjalan. Yang terakhir itu ada mesin transmisi. Solusinya itu adalah diperlukan pengawasan yang ketat, SOP yang jelas, dan penggunaan alat pelindung diri seperti APD. Semakin berbahayanya alatnya, semakin juga tinggi resiko kecelakaannya. Dan ada juga safety schedules and climax, yang dimana jadwal kerja dan kondisi psikologis juga berpengaruh terhadap kecelakaan. Kecelakaan bisa meningkat setelah 5-6 jam bekerja. Lebih sering terjadinya saat shift malam, dipengaruhi oleh kelelahan, stres, dan juga tekanan kerja. Kondisi mental dan kelelahan sama pentingnya dengan kondisi fisik. Habis itu ada key takeaway, yang dimana kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi tidak aman, unsafe condition, tindakan tidak aman, unsafe act. Faktor lainnya itu seperti kelelahan, stres, dan lingkungan kerja juga berpengaruh. Kecelakaan kerja bisa disebabkan oleh perbaikan lingkungan kerja, pelatihan karyawan, pengawasan yang baik, budaya keselamatan yang kuat. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang cara mencegah kecelakaan. Pertama, yaitu mengurangi kondisi tidak aman. Pencegahan kecelakaan dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui desain pekerjaan, pengawasan supervisor, dan penggunaan alat keselamatan. Contohnya seperti menjaga lantai tetap kering, pencahayaan yang baik, serta penggunaan sistem darurat. Lalu yang kedua, analisis bahaya pekerjaan. Metode untuk mengidentifikasi dan mencegah bahaya sebelum kecelakaan terjadi dengan menganalisis penyebab dan risikonya. Fokus utama adalah memperbaiki desain kerja dan memprioritaskan risiko tinggi. Lalu yang ketiga, tinjauan keselamatan operasional. Tinjauan ini memastikan perusahaan mematuhi standar keselamatan melalui evaluasi menyeluruh oleh tim ahli. Tujuannya adalah mencegah kecelakaan besar dalam operasionalnya. Alat analisis keselamatan. Perusahaan menggunakan data insiden, teknologi AI, drone, dan software untuk mendeteksi pola kecelakaan dan meningkatkan keselamatan kerja
Pendekatan ini membantu pengawasan menjadi lebih efektif. Lalu APD. APD digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya, namun harus nyaman agar mau digunakan. Penggunaan itu merupakan langkah terakhir setelah pengendalian bahaya dari sumbernya. Lalu mengurangi tindakan tidak aman. Perilaku tidak aman sering terjadi karena distraksi seperti ponsel atau stres hingga meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, perlu pengendalian lingkungan dan peningkatan kesadaran pekerjanya melalui seleksi. Perusahaan menyeleksi pekerja berdasarkan kemampuan, kondisi fisik, dan sikap terhadap keselamatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan sejak awal. Lalu melalui pelatihan. Pelatihan keselamatan membantu pekerja memahami resiko dan bekerja dengan aman, terutama bagi karyawan baru. Metode interaktif seperti simulasi lebih efektif dibandingkan teori saja. Lalu poster insentif dan penguatan. Poster insentif dan pujian digunakan untuk mendorong perilaku aman, tetapi harus dikomunikasikan dengan program lain. Penguatan positif terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap keselamatan. Selanjutnya, budaya keselamatan. Budaya keselamatan adalah komitmen bersama dalam organisasi untuk mencegah kecelakaan. Hal ini tercermin dari komunikasi, kerjasama, dan keterlibatan semua pihak. Lalu program berbasis perilaku. Program ini fokus pada mengubah perilaku kerja yang beresiko melalui observasi dan pelatihan. Tujuannya adalah membentuk kebiasaan kerja yang lebih aman. Lalu cara lain. Keselamatan juga ditingkatkan melalui lingkungan kerja yang suportif, kebijakan jelas, dan pemanfaatan teknologi. Kondisi fisik pekerja juga perlu diperhatikan agar tetap optimal. Lalu selanjutnya audit dan inspeksi. Ini dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi penerapan keselamatan dan mencegah kecelakaan. Hasilnya digunakan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir, keselamatan pekerja sementara. Pekerja sementara memiliki resiko lebih tinggi sehingga membutuhkan pelatihan dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Kerjasama antara perusahaan dan agen sangat penting untuk menjamin keselamatan mereka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfi Harimahardnisa dengan NIM 2024-60106. Kita akan membahas tentang Employee Engagement Guide for Manager. Nah, kita tuh ambil contoh dari PT Milliken ini. Jadi PT Milliken ini dia tuh perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan kimia, tekstil, dan kain pelindung. Nah, dia tuh memiliki sekitar dari 7.000 karyawan lebih nih, dan memiliki 39 fasilitas di seluruh dunia. Nah, perusahaan ini itu dikenal tuh karena memiliki inovasi produknya yang tinggi, serta tingkat keterlibatan karyawannya tuh juga tinggi, serta program keselamatan kerja yang sangat baik. Bahkan, Milliken secara konsisten tuh masuk dalam daftar perusahaan paling etis selama 15 tahun. Nah, salah satu kunci keberhasilan Milliken itu ya karena tingginya employee engagement. Jadi employee engagement itu artinya tuh kayak keterlibatan karyawan lah. Jadi mereka tuh memiliki mencapai sekitar 80% nih. Hal ini tuh terlihat dari tingkat komitmennya, terus rasa bangga terhadap perusahaannya, serta keterlibatan karyawan dalam berbagai kegiatannya. Tentunya dampaknya itu ya membuat kayak tingkat kecelakaan dan penyakit kerja di perusahaan ini tuh ya sangat rendah, sehingga menjadi salah satu tempat kerja yang paling aman. Nah, program utama yang mereka terapin itu namanya Involvement Based Employee Engagement. Nah, yaitu artinya keterlibatan aktif karyawan dalam sistem keselamatan kerja. Jadi karyawan itu nggak hanya mengikuti aturan, tapi juga mereka tuh terlibat langsung nih. Misalnya dengan menjadi anggota komite keselamatan, terus memberikan saran perbaikan setiap minggu, serta melakukan evaluasi terhadap kondisi kerja. Nah, selain itu perusahaan juga kayak netapin nih target keselamatan yang jelas dan terukur, seperti jumlah kecelakaan per jam kerja. Nah, target ini tuh dibahas nih dalam pertemuan rutin dan diterapkan di setiap bagian perusahaannya. Nah, karyawan juga melakukan audit keselamatan secara berkala untuk memastikan standar keselamatan terus ditingkatkan. Nah, Milliken juga memberikan pelatihan kepada karyawannya nih, termasuk pemahaman tentang aturan keselamatan seperti OSHA, serta melatih mereka tuh untuk saling memberikan umpan balik terhadap keselamatan kerja nih. Jadi setiap karyawan tuh didorong untuk aktif buat meningkatkan rekan kerja secara positif. Jika
melihat tindakan yang tidak aman nih. Untuk mendukung sistem ini tuh Peter Millikan tuh menggunakan alat pelacak keselamatan agar setiap saran atau temuan tuh dapat dicatat, dipantau, dan diselesaikan dengan jelas. Nah, selain itu, setiap kejadian kecelakaan tuh akan diselidiki oleh tim khusus untuk mengetahui penyebabnya dan mencegah terulang dan buat kayak mencegah nih agar kejadian itu tidak akan terulang kembali. Nah, perusahaan juga memberikan apresiasi kepada karyawan atas kontribusi mereka dalam menjaga keselamatan mereka. Misalnya kayak melalui acara penghargaan. Nah, hal ini tuh ya bertujuan untuk meningkatkan semangat dan budaya keselamatan di lingkungan kerjanya. Jadi secara keseluruhan, keberhasilan Millikan tuh nunjukin bahwa keterlibatan aktif karyawan, pelatihan yang baik, serta budaya keselamatan yang kuat dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang Occupational Security and Risk Management. Jadi tentang anti-risk risk management, artinya itu jadi manajemen risiko perusahaan adalah proses mengidentifikasi dan mengelola risiko agar tidak merugikan bisnis. Jadi di mana perusahaan itu ya memproses nih gimana supaya dia tuh mengelola risiko supaya tidak merugikan bisnis dia atau perusahaan dia. Nah, risiko itu biasanya tuh meliputi tentang keselamatan kerja, keuangan, bencana, sistem, dan sumber daya manusia. Nah, biasanya risiko itu dibagi menjadi 3 nih. Ada internal, strategis, dan eksternal. Nah, internal sendiri itu tuh dia tuh kayak resiko yang ada di dalam perusahaan kayak gitu. Nah, biasanya itu dikelola dengan aturan dan prosedur gitu. Kalau misalnya strategis, dia tuh resiko yang terkait dengan keputusan bisnis. Nah, biasanya dia tuh dikelola dengan bantuan ahli. Sedangkan kalau misalnya yang terakhir itu eksternal, yaitu dia tuh dari luar perusahaan, dimana dia dikelola dengan perencanaan dan antisipasi seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang workplace security planning. Nah, apa sih workplace security planning? Jadi workplace security planning itu dia tuh kesehatan dan keselamatan kerja itu berkaitan nih dengan resiko cedera atau penyakit. Nah, sedangkan keamanan kerja itu berkaitan dengan perlindungan dari ancaman seperti pencurian, kekerasan, dan sabotase. Jadi perusahaan tuh kayak perlu nih memiliki rencana keamanan yang mencangkup pembentukan tim keamanan, pencegahan kejahatan, perlindungan data dan aset, serta penanganan ancaman cyber, serta rencana darurat. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang preventing and deadline with flinch at work. Nah, artinya kayak pencegahan utama itu biasanya meliputi pertama, yaitu penyaringan karyawan secara ketat. Nah, jadi itu gimana sih caranya? Yaitu dengan perusahaan tuh kayak cek riwayat si karyawan tersebut, terus kayak perilakunya kayak gimana, serta kayak tanda-tanda resikonya tuh kita lihat kayak gitu. Nah, yang kedua itu kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan. Nah, yang ketiga itu yang terakhir yaitu kayak pelatihan untuk mengenali tanda-tanda perilaku berbahaya. Jadi perusahaan perlu nih buat mengenali nih apa sih tanda-tanda perilaku yang berbahaya, itu kayak yang bisa bisa menyebabkan resiko seperti itu. Jadi jika harus memecat karyawan beresiko, perusahaannya itu harus melakukannya dengan perencanaan yang aman dan terkontrol. Jadi perusahaan tuh harus kayak sebelum memecat karyawan nih yang beresiko nih, dia tuh harus kayak lihat dulu nih. Dia tuh harus bikin kayak perencanaan nih yang aman dan juga terkontrol seperti itu. Materi selanjutnya itu ada securing the facility atau mengamankan fasilitas. Nah, penerapan keamanan fasilitas dilakukan dengan menganalisis resiko terlebih dahulu, lalu meningkatkan keamanan melalui 4 aspek: alami, mekanik, digital, dan organisasi. Nah, penilaian resiko mencakup pengecekan akses, keamanan interior, prosedur darurat, penanganan surat, hingga sistem cadangan. Tim perlu meninjau resiko secara berkala. Yang pertama itu ada keamanan alami, yaitu memanfaatkan desain atau lingkungan untuk mengontrol akses. Yang kedua itu ada keamanan mekanis, yaitu menggunakan alat seperti kunci, alarm, dan CCTV. Terus juga yang ketiga itu ada keamanan digital, yaitu memakai teknologi sensor, AI, dan sistem cloud.
Terus juga yang terakhir ada keamanan organisasi melalui pelatihan, prosedur, dan manajemen yang baik. Nah, keamanan ini tuh tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kedisiplinan dan pengelolaan karyawan. Terus selanjutnya ada terorisme atau terorisme. Nah, perusahaan perlu menyiapkan langkah pencegahan untuk melindungi karyawan dan aset dari resiko terorisme. Seperti yang pertama itu ada memeriksa identitas orang yang masuk dan keamanan surat. Yang kedua itu ada membentuk tim serta rencana manajemen krisis. Terus juga yang ketiga ada menentukan prosedur penutupan dan evakuasi darurat. Terus juga yang keempat ada menyediakan sistem komunikasi dan koordinasi saat darurat. Dan yang terakhir itu yang kelima ada menetapkan lokasi penampungan dan petugas pendataan karyawan. Nah, perusahaan ini tuh harus memiliki perencanaan keamanan dan respon darurat yang matang agar siap menghadapi ancaman. Terus juga ada mata senjata ada cyber security atau keamanan cyber. Perlindungan data dan keamanan cyber membutuhkan keahlian khusus. Namun ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama itu hapus data lama yang tidak diperlukan untuk mengurangi resiko. Terus juga yang kedua ada gunakan enkripsi untuk melindungi data termasuk di perangkat karyawan. Yang ketiga itu ada lakukan pemantauan dan evaluasi risiko cyber secara berkala. Nah, keamanan data ini tuh harus dikelola bersama dengan langkah pencegahan yang konsisten. Terus juga selanjutnya itu ada yang terakhir ada business continuity and emergency plans atau rencana kelangsungan bisnis dan keadaan darurat. Nah, perusahaan ini tuh harus memiliki rencana kesiapsiagaan bencana yang disusun oleh HR, mencakup pembagian tanggung jawab, sosialisasi, dan juga pelatihan rutin bagi karyawan. Nah, rencana tersebut tuh harus meliputi deteksi dini sistem komunikasi darurat, serta tindakan yang harus dilakukan karyawan saat terjadi keadaan darurat. OSHA juga mewajibkan adanya rencana darurat tertulis. Selain itu juga perusahaan perlu menyiapkan rencana kelangsungan bisnis seperti pusat komando, penentuan karyawan penting, serta media komunikasi, misalnya kayak website. Nah, itu tuh untuk informasi operasional saat bencana. Audio Jungle.